Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa 'adada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkalna ala Allah, i'tasamtu billah, fawattu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan, telah meridai kita melaksanakan salat Idul Adha, yang kemudian kita pun akan melakukan penyembelihan hewan kurban setelahnya, semuanya dalam rangka meningkatkan kedekatan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Haji dan umrah memberikan pelajaran yang begitu berharga kepada kita. Setiap tahun kita selalu memperingatinya, dan hari ini, detik ini, dengan melihat situasi, kondisi dan keadaan negara ini, mari kita ambil satu pelajaran penting, yaitu mewujudkan komitmen, yaitu sebagai judul daripada hari ini, mewujudkan komitmen tertinggi. Ada 4 komitmen yang harus kita pelajari dari hikmah yang luar biasa ibadah kurban ini. Maka dalam kesempatan khutbah ini, marilah kita kupas satu demi satu. Yang pertama, komitmen untuk selalu memenuhi panggilan Allah. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Siapa-siapa yang sanggup, siapa-siapa yang mungkin dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berangkat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Namun untuk memenuhi ini ada latihannya lebih dulu, karena sesungguhnya ada 5 panggilan Allah yang mesti kita penuhi. Yang pertama yaitu panggilan harian, itulah sholat 5 waktu, wajib dikerjakan tanpa apapun yang menghalanginya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sholatlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Artinya sholat 5 waktu wajib dilaksanakan apapun dan bagaimanapun kondisinya. Apabila sakit, sholatlah dalam keadaan sekemampuannya. Apabila dalam perjalanan, sholatlah dalam sekemampuan dalam perjalanannya. Artinya komitmen harian wajib kita tunaikan. Yang kedua, komitmen mingguan, yaitu sholat Jum'ah yang wajib dilaksanakan dengan kondisi apapun.
Alangkah berbahagianya kita yang berada di sekitar Masjid Nurul Hidayah. Di masa apapun kita tetap melaksanakan sholat Jum'ah. Panggilan komitmen yang ketiga yang wajib kita penuhi adalah komitmen tahunan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini mesti kita persiapkan lagi. Insya Allah setiap Ramadan akan meningkatkan ketakwaan. Panggilan yang keempat yaitu panggilan ibadah haji, yaitu panggilan seumur hidup satu kali. Dan apabila yang belum sanggup, maka cukup niat yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Dan panggilan terakhir adalah panggilan sekali-kalinya, yaitu panggilan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun panggilan terakhir sukses tidaknya ditentukan dari 4 panggilan yang selama ini kita pegang, yaitu panggilan harian, panggilan mingguan, panggilan bulanan, dan panggilan 1 tahun sekali, yaitu salat Idul Adha dan ibadah haji. Komitmen yang kedua adalah selalu memadukan urusan dunia dan akhirat, karena di dalam haji ada tentu biaya. Akhirnya kita harus memperhatikan firman Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia dan akhirat dilakukan dengan sejalan. Perhatikanlah orang-orang yang selalu memisahkan antara dunia dan akhirat. Ini adalah faham sekularisme. Banyak sekali khotib-khotib dipesan untuk tidak bicara politik di masjid, padahal politik itulah yang menentukan kehidupan kita. Politik dapat menentukan harga sembako. Politik bisa menentukan harga minyak goreng. Politik bisa menentukan segalanya. Karena itu orang Islam harus ambil bagian dalam setiap pergerakan politik di Indonesia. Banyak sekali orang yang berkata jangan ikut-ikutan politik. Demi Allah yang memegang jiwa ini, kalimat itu salah dan tak perlu didengarkan lagi. Karena politik adalah bagian daripada Islam. Politik diajarkan dalam Al-Quran. Jangan hanya politik, bahkan suami istri, bahkan masuk ke kamar mandi, bahkan urus negara, semuanya diatur dalam syariat Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun komitmen yang ketiga adalah komitmen mentaati hukum Allah dan syariat-syariat Islam. Para founding father negara ini telah memesankan itu semua. Dan saat ihram, mari kita perhatikan, ihram yang dikenakan jamaah adalah kain putih yang tidak berjahit, yang melambangkan kain kafan yang nanti akan dikenakan di sekujur tubuh ketika akan kembali kepada Allah pada saat kematiannya. Pakaian ihram yang putih-putih itu juga melambangkan tidak adanya perbedaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian ihram ini seharusnya memberikan pelajaran di mata Allah semua sama. Tidak ada yang berpangkat, tidak ada yang tidak berpangkat, tidak ada yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Semuanya di hadapan Allah sama, dan Allah tidak melihat itu semua. Karena Allah la tanzuru ila suwarikum wa libasikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat Allah bukan pakaian, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan seragam, tapi yang dilihat Allah adalah amal dan hati kita. Dan di hadapan Allah nanti, al-yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada lagi manfaatnya semua kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Oleh karena itu, pakaian ihram ini harus membuat kita disiplin menjalankan kehidupan yang sama, menghidupkan yang senasib dan sepenanggungan. Namun hari ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang alergi terhadap syariat Islam. Renungkanlah, saya ulangi lagi pidato Bung Karno yang sangat fenomenal di tanggal 1 Juni tahun 1945. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, maka jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di kalangan rakyat, marilah pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar segera mengerahkan sebanyak-banyak utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan ini 100 orang anggotanya, demikian kata Bung Karno. Marilah kita bekerja dan sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam badan perwakilan ini adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum yang keluar dari badan perwakilan ini juga hukum Islam. Subhanallah. Apakah kita lupa?
inilah pidato Bung Karno yang sangat berapi-api pada waktu itu. Seyogyanya beliau adalah sang demokrat sejati, dan beliau juga memesankan ini kepada agama-agama lain untuk berjuang memasukkan ke dalam badan perwakilan itu. Namun hari ini kita lihat penerus-penerusnya sekarang seolah-olah sangat alergi terhadap ajaran Islam. Kita sangat prihatin ketika ada sejumlah orang yang sikapnya minor terhadap Islam dan umat Islam. Seolah-olah mereka lah yang paling NKRI, paling Bhinneka Tunggal Ika, paling Pancasila, paling toleran. Sungguh orang-orang ini tidak tahu sejarah. Mereka melupakan pidato The Founding Father, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Siapa bilang kita tidak NKRI? Justru andil terbesar tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia sudah pasti adalah orang Islam. Karena pada waktu itu jumlahnya mencapai 97%. Tanpa saham umat Islam tidak ada NKRI yang terwujud. Nasionalisme sejati ada pada jiwa orang-orang Islam. Tapi hanya itulah didorong dengan semangat agama untuk mengusir penjajah yang notabene-nya adalah kafirin daripada Belanda, daripada Inggris. Dikeluarkan fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada pertempuran di Surabaya, yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Lihatlah kalimat-kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaannya. Lihatlah kalimat ini. Ini adalah jasa umat Islam. Siapakah yang dimaksud Allah yang Maha Kuasa di sana? Kenapa tentu sekarang arsitek-arsitek ini kita lupakan? Orang-orang seperti Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Abi Gusno Cokrosuyoso, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Kahar Muzakkar, Ki Bagus Hadi Kusumo adalah orang-orang ikut yang mendirikan negara ini. Pancasila pun lahir dari tangan-tangan mereka. Siapa bilang kita tidak berbineka tunggal ika? Lihatlah orang Islam yang sangat welcome terhadap siapa saja tanpa mengenal agama apapun. Silahkan duduk bersama di negara ini tanpa mengenal suku apapun. Silahkan bersama-sama di sini. Umat Islam diajarkan ada ukhuwah Islamiyah, namun ada juga ukhuwah wataniyah, namun ada juga ukhuwah basariyah. Kalau tidak sesama muslim, pasti saudara sebangsa setanah air. Kalau tidak saudara sebangsa setanah air, pasti saudara sesama manusia. Itulah yang diajarkan. Bukankah Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami yang menciptakan kalian ini dari laki-laki dan perempuan, dan kemudian menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lihatlah, perhatikanlah kalimat itu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa diakui oleh Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan untuk saling ta'aruf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling hasut, apalagi sesama anak bangsa, apalagi sesama tanah air. Jangan saling nyinyir, jangan saling ngata-ngatain. Lihatlah perilaku mereka yang selalu membagi antara cebong kampret, yang selalu membagi antara kadrun-kodrun. Siapa mereka ini? Mereka yang selalu mengatakan ini adalah pemecah belah umat Islam, pemecah belah NKRI. Karena sejak tahun 1928 kakek nenek moyang kita telah bersumpah, gak ada lagi yang demikian, karena satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Mereka bersumpah ramai-ramai pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidakkah kita bisa belajar dari para sejarawan-sejarawan hebat ini? Tidakkah kita bisa belajar dari para founding father yang luar biasa ini? Mereka mengedampingkan suku, agama, ras, kelompok. Mereka menyampingkan karena mereka lebih mementingkan persatuan dan kesatuan umat Islam yang waktu itu 97%
bisa saja berbuat apapun, tapi para founding father kita mengatakan semua harus merasakan nikmatnya kemerdekaan. Namun sekarang penerusnya selalu berkata cebong kampret, penerusnya selalu mengatakan kodran kadrun. Perhatikanlah, merekalah pemecah belah NKRI sejati. Siapa bilang kita tidak Pancasila? Sekali lagi, jangan lupakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Justru pengorbanan umat Islam yang sangat besar yang membuat NKRI dan Pancasila tegak di negeri ini. Jangan sekali-kali mencurigai umat Islam. Kita lihat satu sekarang ini, fenomena yang terjadi, sebuah filantropi yang merupakan dana umat tiba-tiba digaungkan dengan luar biasa dan dibuat sebuah opini seolah-olah semuanya jahat. Padahal hanya 1-2 oknum, namun tiba-tiba 60 rekening dibekukan, lembaganya dibekukan. Sungguh keadaan yang sangat jahat. Ini hanya 1-2 oknum, padahal bersuaralah wahai Anda yang ada di daerah-daerah. Pernahkah Anda menikmati sumbangan dari mereka? Pernahkah Anda menikmati mobil ambulan dari mereka? Pernahkah Anda menikmati makanan dari mereka? Pernahkah Anda menikmati bencana alam yang dibantu dari mereka? Pernahkah Anda menikmati bantuan medis dari mereka? Pernahkah Anda menikmati segala bantuan pangan dari mereka? Pernahkah Anda menerima sembako dari mereka? Suarakan, karena ini dana umat untuk menyebarluaskan dan menghendaki dan menghilangnya kemiskinan. Tapi lihatlah ketidakadilan yang terjadi. Berapa banyak instansi yang korupsi, boro-boro dipanggil, boro-boro diatur. Lihatlah berapa banyak partai yang korupsi, boro-boro dibekukan, oknumnya pun masih berkeliaran. 1-2 oknum yang ada di filantropi hendaknya dengan praduga tak bersalah diadili saja 1-2 orang ini. Tidak perlu lembaga filantropinya yang kemudian dibatalkan atau dibekukan. Siapa bilang umat Islam tidak toleran? Umat Islam paling toleran dalam konteks ini. Forum Kerukunan Umat Beragama, lihatlah di Indonesia, ada libur Natal, ada libur Paskah, ada libur Waisak, ada libur wafat Isa Al-Masih, ada libur Nyepi, ada libur Cap Gomeh, ada libur semua. Ini tanda bahwa 90% umat Islam ini mengerti toleransi dan menghendaki pula bahkan libur kita bukan hari Jumat tapi hari Minggu yang merupakan hari besar orang Kristen. Lihatlah bangsa ini, apa kita nggak belajar? Mana ada Idul Fitri di Amerika, mana ada Maulid Nabi di Swiss, mana ada Idul Adha di negara Jerman. Semua tidak pernah menyelenggarakan itu. Tapi lihatlah bangsa yang suka dituduh intoleran adalah bangsa kita. Padahal mereka lah semualah negara-negara liberal yang tidak pernah memikirkan orang-orang di dalam negaranya sendiri. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Bagian akhir dari khutbah yang singkat ini adalah komitmen yang keempat, yaitu melaksanakan pengorbanan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pelajaran penting yang kita dapat bahwa apapun yang Allah perintahkan jalankan, penuhi. Apapun akhirnya jalankan. Bukankah Nabi Allah Ismail tidak pernah tahu apakah pisau itu memotong lehernya atau tidak? Bukankah Nabi Allah Ibrahim tidak pernah ada perjanjian nanti akan diganti dengan seekor kambing? Tapi lihatlah, apapun yang Allah perintahkan. Ismail kecil berkata ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan kabar untuk menyembelihnya, berkata dia, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jalankan apa yang diperintahkan. Ini kalau kita lihat, Nabi Musa pun tidak pernah ada perjanjian bahwa laut di ujung sana akan bisa terbelah. Nabi Yunus pun tidak ada perjanjian bahwa ikan yang memakanmu tidak akan membunuhmu. Nabi Ibrahim pun tidak ada perjanjian bahwa nanti api itu akan mengedinginkanmu. Tapi semua menjalankan pengorbanan ini karena Allah, karena mereka yakin pasti hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah sebagai saksi, sebagai wakil, sebagai penolong yang akan menyelesaikan semuanya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini
Marilah kita mengendadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia ini tetap bersatu. Semoga NKRI tetap jaya. Semoga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tetap ada selamanya di bumi tercinta. Supaya anak-anak kita masih bisa menyaksikan indahnya perbedaan di negeri ini. Agar anak-anak kita bisa merasakan di 13.000 pulau masih ada di negeri ini. Merasakan 630 bahasa ada di negeri ini, merasakan 714 suku ada di negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita di pagi hari ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izza islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum, Allahumma sakkit samlahum, Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.